Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam untuk kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman yang telah kami baca sungguh-sungguh mampu dapat kami hayati di dalam pengertian, di dalam setiap perjalanan hidup kami ke depan. Pimpin, kuasai kami dengan kehendak-Mu yang membawa segala berkat dan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Efesus pasal yang pertama, ayat ke-7 sampai 14 menjadi perenungan bagi kita malam ini dengan tema menjadi milik Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang memiliki kesempatan dalam hidup untuk mengubah sesuatu, mengalami sesuatu, ataupun mengubah sebuah keadaan. Kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik tentu adalah kesempatan yang dirasakan istimewa. Karena ketika satu keadaan yang kurang baik berubah menjadi lebih baik, tentu perubahan itu memiliki makna dan dampak bagi diri sendiri ataupun keadaan di sekitar. Kita ambil contoh dalam situasi masa pendidikan seorang anak. Orang tua tidak akan berupaya keras untuk pendidikan anak-anak jika tidak ada sebuah keyakinan dalam diri mereka bahwa ada masa depan yang baik akan dialami kelak oleh kehidupan anaknya. Dan dalam situasi pandemi saat ini, kita juga memahami, sekalipun dalam proses belajar dengan sistem online, namun semua pihak tetap terpacu untuk menekuni dengan serius. Karena ada sesuatu yang baik, ada tujuan. Dan jika proses berjalan lancar, maka tentu akan berdampak yang baik pula di masa depan. Saudara yang terkasih, karenanya tiap orang secara sadar menginginkan ada perubahan yang lebih baik terjadi dalam hidupnya. Dan ketika kita boleh mengambil contoh dalam kehidupan para murid Yesus, tidak pernah kita menduga seperti Petrus, seorang yang betul-betul mengasihi Yesus, seorang yang betul-betul menyatakan pembelaan terhadap Yesus, tetapi kemudian ia menyangkali Yesus. Tentu penyesalan itu ada, namun ketika ada kesempatan untuk mengalami perubahan hidup yang lebih baik, ia mempergunakannya dengan lebih sungguh, menjadi murid Kristus yang memberitakan Injil Kristus pasca Pentakosta dengan tidak merasa takut dan gentar. Ataupun pada diri Saulus di jalan raya Damsyik, itu merupakan momentum pertobatan hidup Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Ia telah menjadi teladan yang baik tentang bagaimana kita menerima dan merasakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Dan inilah yang disampaikannya melalui bacaan kita. Meskipun tubuhnya terpenjara, namun itu tidak dapat merampas sukacitanya dalam menghayati iman kepada Kristus. Saudara yang terkasih, Paulus menyampaikan kesaksian iman untuk memperkuat dan memberikan fondasi yang benar kepada jemaat di Efesus. Yang pertama, Allah memilih setiap orang untuk menjadi umat pilihannya. Apakah ia seorang berdosa atau seorang benar, namun setiap orang diberikan kesempatan yang sama. Yang kedua, Allah telah menentukan Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia sebagai bukti kasih-Nya kepada dunia yang cemara. Bandingkan Yohanes pasal 3 ayat 16. Yang ketiga, Allah telah menebus kehidupan dosa manusia yang sepatutnya tidak mendapatkan pembelaan, tetapi dibela Allah, ditolong Allah dengan cara yang di luar nalar manusia. Bahwa Allah sendiri yang menanggung beban derita akibat dosa manusia, dan semuanya dibayar mahal dengan darahnya yang kudus. Yang keempat, Allah telah menyatakan kehendak-Nya bahwa semua orang di dalam dunia ini diberikan kesempatan yang sama mengalami kasih-Nya dan masuk dalam wilayah kasih karunia Allah.
bahwa semua orang tanpa terkecuali diberikan kesempatan yang sama. Bahwa sejak semula Allah telah merencanakan untuk menyelamatkan seisi dunia. Dan inilah bukti kasih Allah yang begitu besar bagi dunia. Saudara yang terkasih, kita adalah milik Kristus dan kita memiliki Kristus. Kita menjadi milik Allah. Dan itulah kekayaan kita. Kekayaan rohani yang mendatangkan sukacita dalam kehidupan duniawi saat ini. Bahwa Kristus menjembatani kehidupan kita dengan Allah. Memudahkan kita, mendekatkan kita untuk dapat menyapa Allah. Sehingga kita diberikan hubungan dengan Allah. Kedekatan hubungan dengan Allah yang membuat kita betul-betul memperoleh kekayaan dalam hidup. Saudara yang terkasih, kita patut bersyukur untuk semua hal berharga yang kita miliki dalam hidup. Tetapi hal yang jauh lebih berharga adalah Kristus telah membuka gerbang hadirat Allah bagi kita. Jika demikian, kita betul-betul belajar untuk menjaga dan mempertahankan kekayaan di dalam kehidupan iman kepada Kristus, supaya itu tidak hilang dan dirampas oleh keadaan-keadaan dunia. Dan tentu ini hanya dapat terjadi selama kita masih hidup. Dan bukankah kehidupan ini masih kita miliki? Ini menjadi kesempatan bagi kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa. Kehidupan ini menjadi sebuah kesempatan untuk kami terus berjuang menjaga jati diri kami sebagai milik Allah. Dan biarlah hanya oleh karena kuasa-Mu memampukan kami untuk semakin dapat menghayati perjalanan hidup beriman kepada Kristus Yesus yang telah menebus dosa kami, membuat kami sungguh layak di hadapan Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami, dewasakanlah kehidupan iman kami, bijaksanakanlah setiap langkah kami, sehingga apapun yang kami lakukan, segala sesuatu seturut dengan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.